Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam renungan pagi, Devotion from Home. Dan saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik dan tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saudara, pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Dan saya memberikan judul Bersyukur dan Beriman. Bersyukur dan beriman. Dan saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kembali Tuhan pada pagi hari ini, memuliakan dan mengucap syukur untuk semua hal yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus bertindak dalam keputusan sehari-hari. Dan melalui firman ini Tuhan, kami boleh diingatkan, bahkan kami boleh mendapatkan semangat yang baru, bahkan kami juga boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup ini. Terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, saya ambil firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai ke 19. Dan saya memberikan judul Bersyukur dan Beriman. Ini lanjutan daripada minggu lalu, bersyukur dan berbuah. Dan hari ini saya akan share mengenai bersyukur dan beriman. Nah, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, orang kusta adalah orang yang buangan. Itu sampah masyarakat pada waktu itu. Nah, kondisi seperti itu ada beberapa faktor, antara lain kutukan nenek moyang. Dan saudara tahu bahwa penyakit kusta pada waktu itu tidak ada, tidak bisa disembuhkan, ya, kecuali terjadi mujizat. Nah, sekarang kita tahu beberapa medical advance sudah bisa mendapatkan obat untuk menyembuhkan paling tidak. Nah, orang kusta pada waktu itu tidak punya harapan. Dikucilkan di suatu tempat pembuangan di luar tembok kota. Tidak boleh berkeliaran membaur bersama dengan masyarakat, atau kalau ketahuan mereka bisa hukumannya adalah mati dirajam batu. Nah, somehow mereka mendengar apa yang Yesus pernah lakukan, dan mereka mendengar Yesus akan melewati tempat mereka tinggal. Mereka berlari mendekati Yesus. Dari kejauhan mereka berdiri dan menyapa Yesus. Dia katakan apa yang mereka serukan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka mengenal Yesus sebagai guru besar yang melakukan banyak mujizat, dan mereka percaya dan punya pengharapan Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, kita sekarang mengenal Yesus bukan hanya sebagai guru besar, bukan sebagai nabi besar, tetapi dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Mujizat terbesar yang dia lakukan bagi kita adalah menjadi penyelamat jiwa kita dan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Jadi sebagaimana mereka melangkah dengan iman mendekat kepada Yesus dengan berharap bahwa penyakitnya disembuhkan, demikian juga Yesus pada hari ini, pada saat ini, meresponi setiap orang yang percaya kepada dia, yang berseru kepada dia minta tolong. Saudara, tidak sulit untuk Tuhan menolong kita. Yang menjadi masalah adalah kita tidak stabil dalam iman kita, dan kita kurang bersyukur ketika ditolong atau ketika sudah ditolong. Nah, ayat 14
Yesus berkata seperti ini. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Perhatikan bagaimana iman bekerja. Sementara mereka berjalan menuju kota untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam bahwa mereka itu sudah disembuhkan. Itu adalah satu syarat bahwa kalau seseorang yang sudah disembuhkan dari penyakit kusta, mereka harus memperlihatkan diri. Ketika imam mengatakan tahir, mereka boleh membaur kembali di masyarakat. Nah, kejadian ini sewaktu Yesus mengatakan pergi kepada imam-imam, mereka belum terjadi kesembuhan itu. Secara fisik belum kelihatan. Jadi yang terjadi adalah di dalam perjalanan mereka disembuhkan. Bukan saat mereka sudah lihat kesembuhannya baru pergi ke imam-imam. Nah, sometimes yang kita perlukan adalah iman sesederhana itu. Iman yang tinggal atau iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Tuhan yang hidup. Walaupun mungkin belum nyata terlihat, bukan berarti belum terjadi. Di alam roh sudah terjadi. Hanya manifestasi fisiknya aja yang belum terlihat. Saudara, ada kalanya kita berdoa pada Tuhan dan seketika itu juga Tuhan menjawab. Dan kita senang, iman kita bangkit, penuh semangat, penuh dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada kalanya kita kecewa karena jawabannya tidak seperti apa yang kita harapkan. Yang kita harus jaga adalah hati kita. Pelihara hati untuk senantiasa bersyukur. Percaya bahwa Tuhan yang memegang masa depan kita. Iman kita jangan kendur karena melihat situasi yang sudah pasti berubah-ubah. Tidak ada dasar yang lebih kokoh untuk bersandar daripada firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kevin, mantu saya, 6 tahun yang lalu di PHK dari perusahaan P&G karena pada waktu itu terjadi penyusutan karyawan untuk menyelamatkan perusahaan. Dia punya pilihan melamar ke 2 perusahaan lain untuk mengisi posisi Regional Marketing Manager. Pilihan pertamanya keinginan dia adalah untuk bekerja di perusahaan Airbnb yang sedang naik daun. Atau di perusahaan Lego, di mana dia bekerja sekarang sebagai pilihan yang kedua. Nah, dalam seleksi yang melibatkan 2.000 lebih lamaran kerja, yang pelamar kerjaan, dia menempati posisi kedua dan gagal diterima karena posisi hanya untuk 1 orang. Dan dia sedikit menyesal atas kejadian tersebut. Walau akhirnya dia bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan mempunyai rencana lain bagi hidup dia. Nah, minggu lalu diberitakan di media bahwa pemilik Airbnb mengatakan karena COVID, usaha yang dibangun selama 12 tahun lenyap hanya dalam 6 minggu. Nah, sedikitnya 25% dari karyawan yang bekerja di wilayah Asia terkena PHK. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi Kevin sekarang kalau dia terpilih bekerja di situ. Hari ini mungkin dia menjadi pengangguran. Nah, sebaliknya di Lego, ini performance perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya. Karena sekarang orang tua lebih banyak waktu bersama dengan anaknya di rumah. Nah, selain itu di perusahaan Denmark ini, mereka mempunyai family value. Dan dia mendapatkan platform untuk melayani di marketplace. Dan diberi kebebasan untuk membicarakan hal-hal yang mengenai keluarga. Dengan demikian, bukan saja dia bertumbuh dan dia membuat pengaruh dalam perusahaannya, imannya juga bertumbuh, kehidupan rohaninya juga bertumbuh. Saudara, kita tahu apa yang kita perlukan, kita tahu apa yang baik untuk kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, keluarga kita, dan untuk orang lain. Dia sudah ada di masa depan kita. Nah, satu hal lagi, baik masalah besar atau kecil, tetap beriman kepada Tuhan. Jangan sampai kita sendiri yang mengacaukan rencana Tuhan yang terbaik, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita.
Jangan kita mengacaukan rencana terbaik Tuhan kepada kita dengan tidak melibatkan Tuhan. Yang membuat seseorang jatuh itu bukan karena ada batu besar di depan dia, tetapi justru karena tersandung kerikil yang tidak kelihatan atau yang diabaikan. Besar atau kecil masalahnya, kita tetap harus konsisten beriman kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, perbedaan yang 9 dengan yang 1 ini adalah yang 9 melanjutkan perjalanannya mengikuti perintah Yesus. Tapi yang 1 kembali untuk berterima kasih, dan itu orang Samaria, orang asing, bukan bangsa Yahudi. Saudara, bersyukur itu adalah masalah hati. Tanpa bersyukur tidak merubah atribut Allah. Firman-Nya tidak berubah, kalaupun kita tidak bersyukur. Apa yang difirmankan pasti Ia lakukan. Bersyukur itu lebih untuk kebaikan kita. Karena kita akan melihat kebesaran dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya atribut seorang anak. Walaupun itu benar, tidak berarti kita bisa lakukan apa saja yang kita mau dan berpikir bahwa Tuhan Yesus akan tolong kita. Yesus pun sebagai anak Allah, sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal. Tetapi dia selalu terkoneksi dengan Allah Bapa di surga dan mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Terakhir di ayat 19, lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah upahnya orang yang bersyukur. Yang 9 orang, tubuhnya disembuhkan. Yang 1, jiwanya diselamatkan dan tubuhnya disembuhkan. Mari saudara, kita terus ingat akan kebaikan Tuhan dan bersyukur senantiasa dan terus beriman untuk menghadapi tantangan yang ada di depan hidup kita. Tuhan memberkati.